saya sudah sering memasak di beberapa kesempatan. Misalnya ketika teman-teman datang, ada tamu dan sebagainya, saya coba ya, dan saya tanya enak, nah katanya enak. Nah, ini modalnya. Dan ketika itu masa pandemi dan sebagainya, ya kan bisnis online itu kan menjamur di mana-mana. Dan salah satu bisnis yang kemudian itu menjadi eksis di masa pandemi itu adalah kuliner. Nah, saya coba terjun ke situ yang sebetulnya modalnya karena memang suka masak. Suka masak, saya seorang PNS, guru, jadi saya setelah selesai di sebagai anggota DPR, saya lebih banyak waktu untuk membantu menyiapkan makan anak-anak dimasak dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kenapa tidak sekalian? Kenapa tidak sekalian? Nah, ini yang hari ini yang mungkin disampaikan yang lebih populer sekarang ya, dengan sebutan Baba Rasman. Baba itu juga ketika saya ke Turki, ya saya beli oleh-olehnya, di situ ada nama tokonya itu Baba Hazer. Jadi saya ngambil babahnya gitu. Hazer nama orang, kemudian saya ganti nama Baba Rasman. Sesuatu yang unik. Ya, ini juga trik-trik marketing yang mungkin nanti di kesempatan yang lain bisa kita sampaikan. Nah, adik-adik sekalian, hal yang lain yang juga ingin saya sampaikan adalah bisnis itu tidak serta-merta langsung sukses. Ya. Jadi pengalaman saya, bisnis itu di atas 2 tahun itu baru stabil. Maka kalau Anda punya ide, kalau adik-adik punya ide bisnis, baru 1-2 bulan, lalu kemudian gagal, nah, saran saya adalah teruskan. Karena kegagalan itu akan menjadi pengalaman, akan membuat Anda pada posisi ya, setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Kenapa? Karena Anda sudah melalui jalan itu. Anda sudah selesai gagalnya. Ketika orang lain nanti melalui situ, jalan itu, dia akan gagal di situ. Sementara Anda itu sudah lewat. Beda orang cerdas, orang pandai, dengan orang yang tidak cerdas, orang bodoh, itu adalah dia duluan mengetahui. Ketika dia duluan tahu, maka dia jadi orang pinter. Ketika orang lain duluan lebih tahu, dan dia belum tahu, maka dia jadi ya disebut orang bodoh atau orang tidak tahu. Jadi beda orang pinter dengan orang bodoh itu begitu. Satu hal ketika kita terus mencoba, ketika kita tidak berhenti, ketika kita tidak menyerah, dan insya Allah kita akan terus posisi kita akan terus meningkat dalam pengalaman dan pengetahuan kita. Jadi memang sekali lagi kalau adik-adik punya bisnis, punya usaha, saran saya adalah jangan mudah untuk menyerah. Bahkan sampai 3 bulan, 6 bulan gagal terus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bayangkan mungkin adik-adik pernah mendengar nama Jack Ma misalnya, yang punya Alibaba ya. Alibaba yang sudah mendunia itu, dia kan seorang orang yang sangat miskin. Seorang yang sangat miskin, tapi kemudian dia bekerja keras. Dia bekerja keras luar biasa. Dia berusaha untuk belajar bahasa asing, bahasa Inggris, lalu kemudian dia melihat bahwa komputer, ya internet ini sesuatu yang akan sangat mencerahkan di masa yang akan datang, maka kemudian dia memutuskan untuk menjadikan internet itu menjadi usahanya. Bayangkan, 10 tahun dia buka usaha, itu tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Tetapi setelah 10 tahun mulai ya menunjukkan hasil, dan sekarang setiap kita membuka Google, setiap kita membuka internet, pasti Alibaba akan muncul. Dan perusahaannya sudah mendunia. Bahkan cita-cita dia kan sederhana. Cita-cita dia sederhana.
kita buka Google, kita buka Facebook, misalnya itu muncul Alibaba dan coba lihat, wah semua itu dijual. Yang kadang kita senyum gitu kan, kok ini aja dijual ya. Tapi saya balik lagi, bahwa memang cita-cita dia dari awal itu adalah ingin ya membantu masyarakat kecil untuk bisa memasarkan produknya, karena tidak semua mereka itu tahu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi orang-orang muda. Ya mungkin Jack Ma hari ini bisa memulai itu, tapi kan bisa lahir Jack Ma yang lain dengan ide-ide yang lain. Dan jangan katakan bahwa sudah selesai, idenya sudah diambil Jack Ma. Oh, idenya sudah diambil Bill Gates misalnya. Oh, idenya sudah ambil Mark Zuckerberg misalnya dan lain sebagainya. Ya seolah-olah sudah tidak ada. Tidak. Ya. Siapa tahu dulu profesi ilmu mereka tentang Facebook, Google, ya, dan lain sebagainya, Apple misalnya, ya, siapa yang tahu, siapa yang bisa menebak? Dan semua mereka itu adalah orang-orang yang dianggap orang asing gitu ya, dianggap orang aneh. Ketika Facebook misalnya, siapa itu penemunya mahasiswa, kemudian dia memulai dengan teman-temannya gitu kan, sekarang luar biasa. Terus aplikasi-aplikasi yang lain sebagainya. Yang terbaru ini aplikasi Zoom misalnya. Ketika pandemi ini kemudian menjadi kesempatan untuk berkembang dengan dahsyat. Nah, dari sekalian, saya kira ini sebagai pengantar dulu ya. Saya lebih suka diskusi dengan adik-adik, yang bisa saya jawab nanti akan saya jawab. Dan silakan saja, jangan malu-malu, jangan segan-segan ya, atau nanti mohon dibantu moderator kalau ada tulisan atau chat ini bisa sambil saya menyampaikan juga boleh disampaikan, karena memang mungkin waktu kita yang pendek. Saya kira itu dulu, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi adik-adik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rasman atas materinya yang sangat luar biasa ini. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan kepada 2 orang penanya terlebih dahulu. Dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Saya moderator. Baik, pada Akbar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk dalam sebuah bisnis kan bukan hanya sekedar individu, tapi melainkan ada bisnis yang berkelompok. Bagaimana cara kita untuk menangani misalkan dalam kelompok itu terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang dapat memecah belah dalam bisnis tersebut? Mohon pendapatnya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Pak Rasman, mau langsung dijawab atau tunggu satu pertanyaan lagi, Pak? Boleh ditambah dulu. Kepada saya ingin bertanya, pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi Bapak bilang dalam menjalani bisnis kita harus jatuh beberapa kali. Layaknya seorang anak bayi yang baru mulai berjalan, dia akan bisa berlari di masa depan jika dia jatuh dari waktu kecil. Kan seperti itu, Pak. Tapi dalam halnya diri saya sendiri, Pak, apabila melihat kegagalan tersebut, saya langsung insecure seperti itu, Pak. Jadi bagaimana kita tangguh dalam menjalani kegagalan tersebut, Pak? Terkadang kita memang bisa menerima tentang masukan dari orang, bahwasannya bisnis itu harus ya gagal dulu, baru kamu sukses kalau mau bisnis. Ya kan seperti itu. Misalnya kalau kamu ingin menyelam, ya kamu harus basah dulu. Mungkin perkataan itu bisa kita terima, tapi belum bisa kita terapkan, Pak. Hal apa yang paling komprehensif, Pak, bagi Bapak atau untuk
untuk lebih membuat seorang pebisnis itu percaya diri, Pak. Demikian, Pak. Oke, baik. Satu lagi kalau ada. Lagi. Halo. Apa Halo. ada yang ingin bertanya lagi? Halo ya Pak, tadi sempat Ya. terputus karena ada yang nelpon. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, perkenalan, nama saya Andre, saya dari mahasiswa Teknik Pertanian 2018. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Jadi saya pernah memulai usaha itu, Pak. Jadi usahanya itu berjalan beberapa bulan itu, Pak. Cuman selama usaha itu yang ada makin ini, Pak, kerugian banyak, kegagalan gitu, Pak. Jadi apakah usahanya itu tetap saya lanjutkan atau saya mencari passion yang lain gitu, Pak? Apakah ada misalnya orang itu kan ada yang bilang kalau seseorang itu passionnya yang ini gitu, Pak. Maksudnya lebih cocok kayak yang ini gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Halo. Halo. Halo, iya Pak? Ya. Iya Pak. Kita kemana nih? Baik, kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu dari Akbar Rizky Maulana yang bertanya, bagaimana cara kita menanggapi perselisihan dalam suatu kelompok usaha jika kita menjalani usaha itu dalam berkelompok. Yang kedua yaitu dari Rizky Alfandi, yaitu bagaimana cara menangani rasa tidak percaya diri atau rasa insecure karena kegagalan dalam berusaha. Kemudian yang ketiga ada dari Andrew, yaitu bagaimana tanggapan Bapak akan usaha yang selalu jatuh. Mau langsung dijawab, Pak? Kepada Bapak, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Bagaimana cara kita menangani perselisihan dalam suatu kelompok usaha? Iya, kelompok usaha. Baik. Dia ada sebuah pepatah begini. Kalau mau jalan cepat, itu maka bekerjalah sendiri. Ya, jadi kalau mau misalnya usahanya cepat, jalannya cepat, larinya cepat, ya itu usaha sendiri. Tapi kalau mau usahanya besar, mau usahanya lama, maka bekerja samalah. Gitu. Nah, bekerja samalah. Jadi saya pikir ini tinggal dilihat dulu, apakah memang usahanya itu sudah memang harus bekerja sama. Biasanya kan bekerja sama itu kalau kemudian butuh investasi yang besar misalnya. Nah, itu kalau untuk misalnya sekedar jual gorengan misalnya ya, itu sudah kerjasama ya memang sulit jadinya. Jadi tinggal mau bekerja sama, mau pilih yang mana. Jadi saran saya kalau misalnya usahanya masih kecil, sebaiknya berusahalah sendiri dulu. Berusaha sendiri dulu agar
kegagalan-kegagalan yang ada itu tidak menyebabkan resiko dengan teman-teman yang lain yang kemudian itu menimbulkan pertikaian, menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau memang masih bisa dimodali sendiri, diusahakan sendiri, sebaiknya itu kerjakan sendiri. Lain halnya dengan punya karyawan. Ya, itu sudah beda levelnya ya. Kalau bekerja sama kan dia sejajar. Ya sama-sama owner, sama-sama investor gitu. Nah, ini kan posisinya justru tidak bisa saling merendahkan atau tidak bisa hanya satu ide saja gitu kan. Padahal kan dari sekian itu misalnya idenya juga beda-beda. Nah, idenya beda-beda dan dari sekian ide yang beda-beda itu tentu tidak semuanya itu tepat. Ada yang jeli dalam membaca peluang, bagaimana misalnya cara mempromosi, bagaimana cara packaging, bagaimana cara mendekor dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau tidak bisa diatur dengan baik, nah tentu ini menjadi konflik yang sebetulnya itu tidak dibutuhkan. Kecuali memang mereka adalah orang-orang yang memang sudah malang melintang atau dari kecilnya itu sudah, oh kalau bisnis sudah macam-macam gitu. Kalau bisnis sudah macam-macam gitu dan mereka sudah tahu bahwa oh dibutuhkan satu orang leader yang kemudian kalau ada pendapat dieksekusi, kalau enggak dia sabar gitu, yang penting masih saling support gitu. Tapi kalau sama-sama pemula ini sulit. Ya, sama-sama pemula itu sulit gitu kan. Jadi saran saya mulai dengan sendiri. Dan memang bisnis yang baik itu bukan soal besar kecilnya modal. Bisnis yang baik itu bukan soal besar kecilnya modal. Tetapi idenya. Idenya apa? Ya, apalagi di masa seperti sekarang ini, bisnisnya luar biasa, tinggal kita mau yang mana. Nah, termasuk tadi juga yang terakhir yang nanya passion gitu ya. Nah, passion itu kan berkaitan dengan jangan diartikan passion itu seperti keberuntungan ya. Itu. Jangan diartikan seperti keberuntungan. Tetapi passion itu lebih diartikan hobi, lebih diartikan bakat, lebih diartikan ketajaman nalurinya, ketajaman intuisinya. Ya lebih ke hobi. Kalau udah hobi udah kompleks gitu. Ya. Nah, jadi kalau Anda gagal di satu bisnis, maka cobalah bisnis yang lain. Dan jangan menyesali kegagalan yang ada. Sekali lagi, setiap kegagalan itu adalah ilmu yang sangat penting. Mungkin bisnis yang pertama itu A, lalu kemudian bisnis yang kedua itu B, gitu kan. Tapi kemudian nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nah, secara bisnis hubungannya tetap ada. Anda punya pengalaman. Mungkin pengalamannya di apa? Di packagingnya mungkin. Pengalamannya di mana? Oh, di jam bukanya misalnya. Pengalamannya di mana? Oh, dekorasinya dan lain sebagainya. Nah, itu ya benang merahnya tetap dapat gitu. Tetap ada. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Halo? Halo, iya Pak. Ini bagaimana cara kita menangani rasa tidak percaya diri karena kegagalan? Oh ya, nah itu kalau tadi saya menyebutkan ya kerja keras, kemudian berani, gitu kan. Nah, percaya diri itu sesuatu yang memang menjadi karakter seorang pebisnis. Percaya diri. Kalau kita tidak punya percaya diri, misalnya kita mau jual gitu kan. Nah, kalau kita tidak confident, kita tidak percaya diri untuk menjualnya, orang lain juga ragu, ini betul bagus nggak? Kalau kita percaya diri, maka orang pun akan tertarik. Kita punya banyak ide, kita punya banyak cara untuk bisa menyampaikan karena kita percaya diri. Jadi memang percaya diri itu suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nah, pertanyaannya mungkin juga bagaimana supaya percaya diri itu ada. Nah, ini berkaitan dengan pengalaman. Berkaitan dengan pengalaman. Maka
terus belajar. Saya sampai sekarang itu masih terus belajar. Masih terus belajar kalau ada ada pelatihan, kalau ada acara-acara bisnis gitu ya. Terus belajar. Jangan anggap bahwa ilmunya saya sudah tahu. Atau kemudian ilmunya itu-itu saja. Percayalah bahwa buku yang sama, bacaan yang sama, kalau kita ulang membacanya, maka kita akan mendapatkan cara yang lain. Kalau kita ketemu mentor katakan, nah salah satu saran saya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri itu kita harus punya mentor. Kita harus punya mentor bisnis. Minimal kalau tidak ketemu mentor bisnis, kita punya role model. Ya, silakan cari di YouTube misalnya orang-orang yang sukses. Ya, bacalah biografi orang-orang yang sukses. Misalnya biografi Bill Gates misalnya. Silakan dibaca. Biografi Jack Ma misalnya. Biografinya orang-orang sukses lah. Yang menemukan Kentucky Fried Chicken misalnya. Atau yang di Indonesia misalnya biografi Hairul Tanjung misalnya, biografi Abu Rizal Bakri. Silakan. Itu akan menjadi role model bagi kita. Akan menjadi role model. Yang paling baik itu adalah ada teman yang memang mau menjadi teman untuk sukses. Dia mau menjadi guru kita dalam berilmu. Maka kalau salah satu triknya Jack Ma itu adalah sampai dengan usia 30 tahun itu, silakanlah menjadi anak buah bagi orang sukses. Ya lagi, ya sampai dengan usia 30 tahun itu, jadilah anak buah bagi orang sukses. Maka Anda akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Jangan jadi bos dulu. Jangan jadi bos dulu. Nah, itu saran saya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang nomor 3 tadi, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak akan usaha yang selalu jatuh? Apa usahanya itu harus diubah sesuai passion? Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Ya, untuk usaha yang selalu gagal, yang pertama, siapkan diri untuk menerima kegagalan. Itu satu. Siapkan diri untuk menerima kegagalan. Jadi, jangan ada dalam kamus, kamusnya saya nggak boleh gagal. Ya. Itu mustahil gitu. Semua orang sukses pasti dia pernah gagal. Semua orang sukses pasti dia pernah gagal. Makanya saya bilang di awal bahwa gagal itu wajib bagi orang sukses. Bahkan semakin dalam dia jatuh, semakin banyak dia gagal, maka dia ibarat bola gitu. Semakin kuat dia dilempar ke dinding, maka semakin jauh pantulannya. Ya. Jadi bahkan saya pernah pernah punya pemikiran, aduh, kenapa nggak dari dulu ya mencoba banyak hal yang positif lalu kemudian gagal gitu. Ya, mencoba banyak hal yang positif kemudian gagal. Jadi saran saya adalah di usia di bawah 30 tahun, sekali lagi jadilah anak buah bagi orang sukses, kemudian jangan pikirkan untung, ya, jangan pikirkan untung. Ya. Justru kalau Anda memikirkan untung di bawah usia 30 tahun, kita belum siap mental, kita belum siap mental untuk punya banyak uang misalnya. Nah, kalau kita banyak uang, itu kalau di hukum ekonominya itu akan terjadi perubahan perilaku. Ya, mungkin adik-adik bisa merasakan ya ketika punya uang banyak ya dikirim sama orang tua dan ketika tidak punya uang atau uang sedikit gitu, perilakunya beda kan, cara makannya juga beda. Kalau uangnya lagi banyak pasti sering-sering ke kafe. Tapi kalau uangnya lagi nggak ada, lagi sedikit kan, ya larinya kan ke Indomie, Popmi gitu kan. Jadi itu contoh perilakunya begitu. Ya, itu perilaku begitu. Jadi memang jangan pernah takut dengan gagal, tetapi beranilah. Berani. Dan di banyak trik, di banyak di banyak
saran nasihat dari orang-orang sukses itu ya adalah risk taking. Kita harus berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Jadi sekali lagi buang jauh-jauh bahwa gagal itu sesuatu yang buruk, buang. Persoalan kemudian, ini gagal sudah beberapa kali. Ya, sebagai orang yang berpendidikan, yang harus kita lakukan itu adalah belajar dari kegagalan. Kita belajar dari kegagalan. Kalau penelitian kan, salah satu cara penelitian ilmiah itu kan bisa ditelusuri di mana kesalahannya. Jadi, bisa dilihat ke belakang, Anda gagal di satu tahap, dan kemudian coba gagalnya di mana. Lalu kemudian ketika Anda menemukan gagalnya di mana, Anda kemudian memperbaikinya, dan insya Allah Anda akan sukses. Ya, Anda selesai di tahapan itu. Anda selesai di tangga itu. Ya, maka Anda akan naik kelas. Jadi bagi saya, gagal di satu tahap itu justru akan membuat Anda menjadi naik kelas. Karena Anda diberikan pengetahuan. Kalau mengerjakan ini akan gagal, kalau mengerjakan begini Anda akan berhasil. Demikian saran saya. Baik, berhubung waktunya masih banyak, ini kepada peserta apa ada ingin berikan pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, silahkan. Pak, jadi kan tadi Bapak ada tuh bilang bahwasannya untuk berbisnis itu sekurang-kurangnya 2 tahun untuk kembali normal. Jadi Pak, saya mau tanya kan, saya juga baru memulai bisnis kebetulan. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatur strategi keuangan agar perputaran modal itu tetap stabil, Pak, kayak gitu. Tidak ada, maksudnya nggak terlalu banyak untuk loss gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Saya jawab terus ya. Iya, Pak. Itu tadi 2 tahun itu stabil. Artinya, ketika kita sudah berbisnis di satu passion, di satu pilihan bisnis, setelah 2 tahun, secara umum ini ya, bisa aja lebih 1 tahun, bisa aja lebih lama dari situ. Kita sudah bisa mengatakan itu stabil. Karena bisnis itu atau menjadi seorang pengusaha itu kriteria stabil itu adalah ketika kita sudah tidak terlibat dengan bisnisnya, tapi bisnisnya bisa jalan. Ya, kalau istilah kami itu begini, pebisnis itu bisnisnya jalan dan orangnya jalan-jalan. Jadi kita sudah bisa tinggal. Tapi kalau jualan masih kategori jualan ya, kalau kita nggak ada kita, itu bisnisnya tidak jalan. Nah ini yang ya nanti level-level bisnis ya, kriteria-kriteria tingkatan-tingkatan bisnis. Gitu. Jadi adik-adik yang semua kita sebetulnya harus punya mental entrepreneur, gitu. Harus punya mental pengusaha. Ya, tidak mesti kita yang berusaha. Tapi kalau memang ya seperti saya misalnya sekarang harus memulai, saya mantan pejabat misalnya, itu bukan sesuatu yang mudah untuk kemudian memasarkan diri sebagai nama brand Baba Rasman, tapi kerjaannya masak. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau saya tidak punya pengalaman, kalau saya tidak punya pengetahuan, nah tentu ini menjadi beban bagi saya. Ya namanya push power syndrome gitu. Jadi saya merasa bahwa orang pejabat yang kemudian jualannya nasi sih, gitu. Ya. Nah tapi ketika kita punya pengetahuan, ya ternyata ini justru bisa meningkatkan brand yang luar biasa. Jadi justru mereka terkadang bukan melihat hasil jualan saya, tapi yang mereka lihat itu, wih ini masakannya Baba Rasman ini, ya mantan pejabat gitu kan. Justru itu suatu nilai jual. Nah, bagaimana kemudian berkaitan dengan modal? Jadi saran saya adalah
cara mengatur keuangan itu sebaiknya yang pertama sekali 50%, minimal tidak kurang dari 50% itu harus ditabung. Selebihnya silakan diputar kembali, silakan dijadikan usaha living cost gitu ya, biaya hidup dan sebagainya. 50% minimal harus ditabung. Ini untuk apa? Agar nanti ketika kita membutuhkan banyak modal, kita sudah punya. Salah satu kelemahan kita adalah bukan tidak tahu cara jualan. Kita jualan pandai. Ya, coba lihat itu. Banyak yang jualan itu seumur hidup. Ya. Tapi dia nggak bisa besar. Karena apa? Karena memang dia tidak punya pengetahuan bagaimana cara mendapatkan modal. Kalau seandainya dia mendapatkan modal, maka dia bisa membuat usaha yang lebih besar lagi. Nah, inilah kadang-kadang pilihannya modalnya bisa dari bank, pilihannya bisa dari investor dan sebagainya. Tapi sebelum itu harus kita dulu memang. Ya, jangan tanya, oh ini berapa lama? Jangan tanya. Kenapa nggak dari dulu? Anda punya jajan, ya misalnya 10.000, saya misalnya membiasakan anak-anak saya beri mereka setiap hari itu 5.000 untuk jajan sekolahnya, ya dari SD. Gitu. Nah, saya katakan bahwa ini uang 5.000, tapi yang boleh dijajankan itu 3.000, 2.000-nya itu ditabung. Nah, kalau dengan prinsip seperti itu, mereka akan terlatih untuk kemudian punya mindset, oh tabungan itu penting. Karena memang kalau tidak seperti itu, seluruh jajan itu pasti akan habis. Ya. Dan perut ini ya seperti tong sampah. Apapun yang dimasukkan pasti habis. Apapun yang dimasukkan pasti habis. Nah, anak-anak kalau mau kasih uang 5.000 habis, mau kasih uang 10.000 juga habis, mau kasih 50.000 pun juga habis. Nah, jadi yang pertama sekali adalah punya tabungan dari hasil itu. Nah, itu justru akan tertantang. Oh, nanti modalnya jadi habis, jadi kecil. Nah, ini justru yang akan membuat kita lebih hati-hati. Ya, kita lebih hati-hati. Kemudian yang kedua adalah jangan cepat sekali untuk menikmati. Baru punya usaha tapi kemudian HP udah ganti. Ya, HP udah ganti. Jadi itu ciri-ciri yang susah untuk sukses gitu. Karena memang kalau semakin banyak gaya itu kan semakin banyak tekanan. Ya. Ini kayak rumus fisika juga itu ya. Jadi kalau banyak gaya, semakin besar gaya semakin banyak tekanan gitu kan. Jadi semakin stres juga. Jadi untuk sukses itu jangan ngikutin teman ya kan, ganti HP yang nggak dibutuhkan, ganti tas, ganti baju. Ya. Kalau itu yang diikuti ya udah pasti ya Anda akan terlihat kaya tetapi sebetulnya Anda tidak kaya. Justru lebih baik kita kelihatan biasa-biasa saja, tapi justru sebetulnya kita luar biasa. Daripada orang melihat kita luar biasa, tetapi sebetulnya kita tidak seperti yang mereka bayangkan. Jadi berhemat, ya, tadi menabung, kemudian berhemat, ya tidak boros, ya. Kemudian juga punya hutang. Saran saya dari sekarang itu biasakan untuk tidak memiliki hutang atau tidak mudah untuk berhutang. Meskipun orang-orang di sekitar kita itu begitu mudah untuk memberikan kepercayaan kepada kita atau begitu mudah untuk memberikan pinjamannya. Nah, mungkin kan teman-teman mahasiswa ya punya teman yang baik, punya teman yang akrab gitu kan. Pinjam uangnya dong. Ya, berapa? 500 kasih. Itu pinjam uangnya dong 1 juta gitu. Kemudian 5 juta gitu. Ya. Sepintas memang seolah-olah itu baik.
Seolah-olah itu sangat membantu. Tapi percayalah bahwa itu utang. Bahwa itu utang. Kalau meninggal, utangnya tidak selesai. Nggak keterima. Atau kemudian ini akan menjadi beban. Ya, akan menjadi beban. Belum lagi kemudian tadi, kadang bisnis kita mulai berkembang, kemudian perilaku kita juga berubah. Nah, ini kan tanpa sadar kemudian kita punya lifestyle yang membebani keuangan. Jadi sebaiknya tidak punya utang kecuali Anda berhutang itu untuk menghasilkan uang. Misalnya Anda memang harus membutuhkan pembiayaan dari bank misalnya. Kan hutang. Tapi Anda sudah punya hitung-hitungan. Saya misalnya sekarang saya punya angsuran misalnya setiap bulan itu ada 20 juta misalnya. Nah, kita harus punya hitung-hitungan. Sebetulnya sih pendapatan kita berapa? Kalau ansuran saja hampir 20 juta, kemudian ditambah keuntungan, terus kita harus punya pendapatan keuntungan sebulan berapa? Ya paling tidak di atas itu kan. Harus punya keuntungan 20 juta, 25 juta. Nah, kalau itu sudah seperti itu, maka berarti Anda secara finansialnya sudah cerdas. Ya, secara finansial sudah cerdas. Jadi sebaiknya Anda tidak punya utang, apalagi punya hutang, misalnya godaan mengambil pembiayaan di bank itu adalah untuk konsumtif. Banyak sekali teman-teman saya, banyak sekali yang orang-orang yang saya kenal gitu ya, atau yang ya mohon maaf, misalnya teman-teman istri yang ya PNS misalnya, dia ngambil pembiayaan tapi ngambil kredit di bank tapi untuk beli beli mobil. Ya, sementara kan mobil tidak menghasilkan uang. Justru dia akan terus menghabiskan uang, beli bensinnya, perawatan dan sebagainya. Lain halnya kalau kemudian kita sudah punya kalkulasi tadi, mobil sudah bagian dari bisnis kita, biayanya sudah dimasukkan di dalam kos bisnis kita. Gitu. Dan itu bisa mensupport kita. Oke. Karena sudah punya, tadi kembali lagi, sudah punya tabungan. Jadi itu beberapa tips yang mungkin bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa di Fakultas Pertanian. Saya kembalikan ke moderator. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Apa yang menjadi dorongan kepada Bapak sendiri dalam menghadapi kegagalan? Oke, baik. Pertama memang siapa sih yang mau dengan gagal? Nggak ada. Ya. Lalu kemudian itu kapan? Nah, ketika saya mengikuti banyak pelatihan, kemudian saya ikuti biografi orang-orang sukses, saya baca buku-buku. Ya, ternyata gagal itu wajib. Wajib ada syarat untuk sukses. Nah, lalu kemudian saya memberikan ruang dalam mindset saya untuk tidak takut gagal. Gitu. Untuk tidak takut gagal. Nah, kalau kita kembalikan kemudian kepada prinsip, kepada daya tahan kita, ya ibarat beramal itu ya. Ibarat kita beramal, kan yang dilihat itu bukan hasil akhirnya, tetapi yang dilihat Allah itu adalah usahanya. Nah, gagal itu kan bagian dari usaha. Justru semakin pahit, semakin keras, semakin sakit, ya itu pahalanya semakin tinggi. Nah, makanya juga saran saya adik-adik, kalau kita berbisnis juga tidak berbisnis ansih gitu. Ya, jualan, tapi kemudian ketika suara azan ada, ya suara azannya lewat, gitu jualannya lewat jalan terus, gitu kan? Enggak. Kalau itu sih, ya nggak berpendidikan gitu, nggak cerdas gitu kan? Ya. Kalau memang harus ada pelayanan yang memang tidak bisa putus, ya silakan shift gitu. Ya, shift. Ya. Tapi kan banyak sekali orang yang karena bisnis jualan, tapi sholatnya tinggal. Ini kan kasihan ini. Kasihan sekali. Ya, padahal rezeki itu kan urusan yang di atas.
Yang gerakkan orang untuk membeli ke tempat dia itu siapa? Padahal kan ada banyak orang yang menjual hal yang sama kan? Ya. Oh, ada juga pertanyaan begini. Tapi kan orang yang nggak sholat, orang penipu, orang pembohong, tapi kok bisa kaya? Gitu. Nah, kita harus ingat lagi bahwa sukses itu bukan banyaknya harta, ya, tapi berkahnya. Banyak orang yang punya harta yang banyak, tapi nggak bisa tidur. Ya, nggak nyenyak dia tidur. Dia punya banyak uang, tapi dia nggak sehat. Ya. Kan lebih baik kita sehat daripada kita nggak punya uang, gitu kan. Dan lebih baik lagi kalau kemudian kita sehat dan kita punya banyak uang. Ya, nah jadi gagal itu sekali lagi harus kita masukkan di dalam mindset kita, harus kita masukkan ya di dalam pemikiran kita. Oh, itu sesuatu yang mutlak terjadi. Tidak ada orang sukses di dunia ini yang sebelumnya tidak gagal. Tidak ada. Ya, mungkin kita dulu saya pernah dulu karena jurusan saya fisika misalnya, pernah disampaikan oleh guru. Anda tahu berapa kali gagalnya Thomas Alva Edison untuk menemukan bola lampu? Itu kan ribuan kali. Bukan sekali, 2 kali, 10 kali, 100, bukan. Ribuan. Dan itu bukan 1000 kali bahkan. Ya, banyak lah. 5.000 apa 10.000 gitu. Tetapi kan ketika ditanya, Anda gagal? Tidak. Dia tidak merasa gagal. Karena memang dia paham betul bahwa setiap kegagalan dia itu adalah tangga untuk kemudian dia bisa menemukan lagi ilmu pengetahuan selanjutnya. Karena itu sudah selesai dia. Jadi Allah sedang memberikan pengetahuan kepada kita lewat kegagalan. Demikian. Baik, terima kasih kepada Pak Rasman atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ini. Barangkali Pak ada ingin kata-kata penutup untuk para peserta webinar. Baik, saran saya kalau dari sekarang mulai saat ini mulailah berbisnis apapun profesinya. Kalaupun Anda nanti mau jadi pejabat, tapi pejabat yang punya bisnis. Kalaupun Anda nanti menjadi anggota DPR, tapi anggota DPR yang punya bisnis. Kalau Anda nanti menjadi bupati yang punya bisnis. Menjadi wali kota yang punya bisnis. Menjadi dosen yang punya bisnis. Jadi menjadi apapun punya bisnis. Nah, dari sekarang mulailah pilih. Dan nggak usah terlalu banyak pikiran dulu. Ya. Di searching ini bisnis apa yang pas. Syaratnya buang gengsi, ya. Buang gengsi, terus mulai. Apapun. Ya. Apa aja yang ketemu. Kalau nggak ketemu juga, punya teman punya bisnis, minta. Izinkanlah saya jadi, mungkin teman punya gorengan gitu ya, punya usaha gorengan gitu kan. Ya. Boleh nggak saya nebeng jadi karyawan gitu kan. Ya, magang gitu ya. Nggak usah tanya berapa gajinya, jangan. Kalau Anda mau belajar sebagai pemilik usaha yang baik, yang tentu dia juga punya ini kan, minimal selesai makan siangnya, minimal selesai makan malamnya gitu kan. Minimal selesai jajannya. Kalaupun nggak ada, Anda akan punya ilmu. Anda akan punya ilmu. Karena dia memulai tentu bukan saat itu. Dia memulai usahanya itu tentu sudah bertahun-tahun yang lalu. Anda datang sudah di tahapan kesekian. Anda sudah tanpa bekerja keras, Anda sudah diberikan ilmu cara menggoreng yang bagus, cara membungkus yang bagus, cara melayani tamu yang bagus. Ya, bahkan Anda dibayar lagi. Ya, jadi saran saya, ya mulai saja. Kalau yang suka online, ya sudah mulai saja sekarang dengan online, ya dengan marketplace-nya, dengan ya macam-macam. Ya, sekira jangan dihabiskan pulsanya hanya sekedar untuk nonton TikTok, YouTube gitu kan.
Kalau suka YouTube, ya kan ada YouTuber yang booming sekarang. Ayo, ya, jadilah YouTuber dari sekarang. Apapun loh, sekarang kan semua juga bisa dijadikan YouTuber karena yang penting kan view-nya. Yang penting kan seberapa orang mau melihatnya. Ya. Saya pernah lihat seorang anak kecil di Amerika, kebetulan dia Muslim gitu kan, dan dia punya punya follower itu sampai 10 juta. Yang dia tampilkan cuma kesehariannya. Dia ngajar adiknya ngaji. Dia bantu ibunya. Ya. Tapi karena komunikasinya bagus, ya. Terus orang tuanya mau membantu, mau syuting, gitu, mau seterusnya. Sampai 10 juta. Ya. Sekarang kalau sudah 10 juta subscriber itu udah berapa tiap bulannya? Ya. Jadi saran saya adalah Subscribe ya dan klik link di bawah ini. ya, saran saya mulai sih sekarang. Nanti kalaupun nggak cocok sambil jalan, nanti akan ketemu yang pasnya. Jadi jangan pas-pas kali dari sekarang. Kalau punya teman gitu kan, kalau punya teman silakan dibantu temannya. Yang jelas memang kita harus ulet, gitu. Kita harus giat, harus kerja keras. Jadi susah, ya. Nggak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang gratis. Nggak ada. Ya. Kalau dari masa muda Anda sudah mengambil posisi untuk cari yang mudah, cari yang mudah-mudah saja, cari yang gampang-gampang saja, percayalah, Anda nanti di masa tuanya akan lebih susah lagi. Susah. Justru sebaliknya, kalau dari sekarang Anda mau berpahit-pahit, Anda mau bersusah-susah, Anda mau bersakit-sakit, Anda betul-betul mau menggunakan waktu dengan baik. Saya yakin itu adalah Anda akan termasuk orang yang sukses ya di 10-20 tahun yang akan datang. Ya, baik. Jadi itu saran saya kepada adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan kita bisa ketemu di waktu yang lain. Sukses terus dengan pendidikannya dan jangan buang-buang waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta webinar sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kesimpulan yang dapat kita petik pada kegiatan kita hari ini adalah jangan pernah takut gagal, karena kegagalan merupakan tangga menuju kesuksesan. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Sukses bukan tentang harta, tapi tentang berkahnya. Terima kasih Pak atas materi-materinya yang sangat luar biasa. Sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat dari materi yang Bapak sampaikan. Sebelumnya juga mohon maaf karena Pak Fadil berhalangan hadir karena sedang rapat, Pak. Oh, ya. Baik, salam. Ya, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang berkesempatan untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila terdapat kata atau tingkah laku yang kurang sopan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.